Kami dari kelompok 1, di mana kami akan menjelaskan tentang materi sistem bilangan real, di mana ada subbabnya. Yang pertama itu sifat-sifat aljabar pada R, dan yang kedua itu sifat urutan pada R. Di sini saya, Agnes Rizka, akan menjelaskan subbab yang pertama tentang sifat-sifat aljabar pada R. Terdapat dua operasi biner pada himpunan bilangan real, sehingga sebagai suatu lapangan atau filet, yaitu penjumlahan disimbolkan dengan tanda tambah dan perkalian disimbolkan dengan tanda bintang atau titik. Operasi biner memenuhi dua sifat, yaitu sifat ketertutupan dan sifat ketunggalan. Sifat ketertutupan artinya ketika dipasangkan pasangan terurut XY, maka pasangannya pasti ada di R. Artinya tertutup di R. Jika tidak ada, maka tidak tertutup di R. Sedangkan sifat ketunggalan artinya bahwa pasangan dari pasangan terurut XY itu tunggal, hanya satu di R. Kita masuk operasi biner penjumlahan, di mana itu ada sifatnya, yaitu sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Untuk setiap AB elemen di R. Karena operasi penjumlahan itu operasi biner, maka A tambah B elemen di R. Yang kedua, sifat asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Untuk setiap A, B, C elemen di R. Yang ketiga, sifat ekstensi elemen identitas. Ada 0 elemen R. Sedemikian sehingga A tambah 0 sama dengan A tambah 0 sama dengan A. Untuk setiap A elemen R. Karena operasi penjumlahan itu operasi biner dan 0 A elemen R, maka 0 itu tunggal. Sifat yang keempat itu sifat ekstensi elemen inverse. Untuk setiap A elemen R, ada min A elemen R. Sedemikian sehingga A tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Inverse penjumlahan A itu min A elemen R. Dan elemen inverse penjumlahan itu tunggal. Kita masuk ke sifat operasi biner perkalian. Yang pertama itu ada memiliki sifat komutatif. A kali B atau A operasi biner B, atau bisa kita bilang A bintang B sama dengan B bintang A. Yang kedua, sifat asosiatif perkalian. A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C untuk setiap A, B, C elemen di R. Untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat ekstensi elemen identitas perkalian. Ada satu elemen R, demikian sehingga 1 bintang A sama dengan A bintang 1 sama dengan A. Untuk setiap A elemen R. Di mana ini tadi bisa kita bilang bintang atau operasi biner atau kali. Sifat yang keempat itu sifat ekstensi elemen inverse. Untuk setiap A elemen R, A sama dengan 0. Ada 1 per A elemen R. Sedemikian sehingga A kali 1 per A sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1. Untuk setiap A elemen R. Dan sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Untuk setiap A, B, C elemen R. Ini merupakan sifat penggabungan dua operasi biner. Tidak ada namanya distributif penjumlahan terhadap perkalian. Mungkin sampai di sini penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Friska Paulina Simanjunta akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Agnes Liska. Di sini ada teorema 2.1.1 yang A, di mana dikatakan jika A, B, elemen R berlaku A tambah B sama dengan A, maka B sama dengan 0.
Nah, untuk membuktikan ini, kita menggunakan ke-9 teorema yang telah disebutkan saudari Agnes tadi. Kita misalkan, kita buat simbolnya, di mana sifat komutatif itu penjumlahan itu J1, sifat asosiatif penjumlahan J2, sifat ekstensi elemen identitas penjumlahan J3, sifat eksistensi elemen inverse penjumlahan J4. Begitu juga dengan perkalian, kita misalkan itu K1, K2, K3, K4. Sedangkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu kita simbolkan dengan D. Nah, untuk membuktikan ini, kita memerlukan ke-9 sifat tersebut. Ke-9 sifat inilah yang harus dipakai untuk membuktikan teorema, lemma, dan sifat-sifat berikutnya. Di luar dari sifat ke-9 ini, jika terdapat sifat baru, maka terlebih dahulu harus dibuktikan sifat tersebut. Baik, kita kembali ke teorema 2.1.1a. Jika A, B elemen A tambah B sama dengan 0. Ada yang disebut anteseden dan konsekuen. Apa itu anteseden? Anteseden itu adalah hipotesis yang dianggap benar dan dijadikan sebagai dasar pembuktian, sedangkan konsekuen itu yang akan dibuktikan. Di dalam sini, antecedennya yaitu A, B, elemen R, berlaku A tambah B sama dengan A, di mana A tambah B sama dengan A itu adalah hipotesis yang dianggap benar. Sedangkan konsekuen atau yang akan dibuktikan yaitu B sama dengan 0. Lanjut ke pembuktiannya, di mana di situ B sama dengan B ditambah 0. Di mana mengapa kita ambil B tambah 0? Karena antecedennya adalah operasi penjumlahan, maka kita mengambil B sama dengan B tambah 0. Maka B sama dengan B tambah 0 itu berdasarkan J3. Apa tadi J3? Itu sifat eksistensi elemen identitas. Berdasarkan J4, maka tambah A ditambah min A. Sehingga berdasarkan J2 sama dengan B ditambah A ditambah min A. Sehingga berdasarkan J1, A ditambah B ditambah min A. Berdasarkan hipotesis, maka sama dengan A ditambah min A. Apa hipotesisnya tadi? Hipotesisnya tadi kan A ditambah B sama dengan A. Berarti di sini A ditambah B itu diubah menjadi A. Sehingga berdasarkan J4, A ditambah min A itu sama dengan 0. Maka dari pembuktian ini terbukti bahwa jika A, B elemen R berlaku A tambah B, maka B sama dengan 0. Maka terbukti. Selanjutnya, lanjut teorema 2.1.1b, di mana dikatakan jika A tidak sama dengan 0, B elemen R berlaku A kali B sama dengan A, maka B sama dengan 1. Nah, di sini apa antecedennya? Antecedennya A tidak sama dengan 0, B elemen R berlaku A dikali B sama dengan A. Berarti hipotesisnya A dikali B sama dengan A. Lalu konsekuennya atau yang ingin dibuktikan yaitu B sama dengan 1. Karena hipotesisnya sifatnya sifat perkalian, maka kita gunakan B sama dengan B dikali 1. Itu berdasarkan sifat K3. Selanjutnya, berdasarkan sifat B dikali 1 itu, 1 itu dapat kita jabarkan A dikali 1 per A. Itu berdasarkan K4. Sehingga berdasarkan K2, B itu B dikali A dikali 1 per A, itu bisa kita asosiatifkan. Sehingga B dikali A dikali 1 per A. Berdasarkan K1, B dikali A itu dapat kita komutatifkan, di mana dikali A itu sama dengan A dikali B. Sehingga A dikali B dikali 1 per A. Berdasarkan hipotesis, maka A dikali B itu sama dengan A, sehingga sama dengan A dikali 1 per A. Berdasarkan K4, A dikali 1 per A adalah sama dengan, sehingga ini terbukti bahwa jika A tidak sama dengan 0, B elemen R berlaku A dikali B sama dengan A, maka B sama dengan 1.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teorema 2.1.1c. Di sini dikatakan jika A elemen R, maka A dikali 0 sama dengan 0. Apa antesedennya? Antesedennya AR. Artinya A itu sembarang bilangan real. Konsekuennya atau yang ingin dibuktikan itu A dikali 0 sama dengan 0. Kita gunakan pembuktiannya, kita gunakan ke-9 sifat aljabar yang telah dijelaskan tadi. Itu A sama dengan A dikali 1 itu berdasarkan K3. K3 sehingga berdasarkan J3, 1 itu bisa kita buat 1 ditambah 0. Sehingga A dikali 1 ditambah 0. Lalu dalam bentuk A dikali 1 tambah 0 itu adalah bentuk sifat distributif. Sehingga berdasarkan sifat distributif dapat uraikan A dikali 1 ditambah A dikali 0. Berdasarkan K3, sifat K3, maka sama dengan A ditambah A kali 1 kan itu A sama dengan A. Berarti A sama dengan A ditambah A dikali 0. Diperoleh A sama dengan A ditambah A dikali 0. Maka berdasarkan teorema 2.1.1a, A dikali 0 itu sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa jika A elemen R, maka A dikali 0 sama dengan 0. Kesimpulan dari teorema 2.1.c ini yaitu semua bilangan real yang dikali 0 dengan 0 dibuktikan menggunakan teorema ini. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudari Sri Switasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Switasari Liu. Di sini saya akan menjelaskan sifat urutan pada bilangan real. Jadi, supaya mudah mengidentifikasi keanggotaan bilangan real, maka kita harus punya kesepakatan dulu tentang himpunan bilangan positif. Himpunan bilangan positif P merupakan subset tak kosong dari himpunan R yang memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, jika A, B elemen P, maka A tambah B elemen P. Itu merupakan sifat ketertutupan penjumlahan pada bilangan bulat positif. Yang kedua, jika A, B elemen P, maka AB elemen P. Itu merupakan sifat ketertutupan perkalian pada sifat bilangan bulat positif. Yang ketiga, jika A elemen real, maka A memenuhi salah satu dari, yang pertama, A elemen P, yang kedua, A sama dengan 0, yang ketiga, min A sama min A elemen P. Lalu, ada yang namanya sifat trikotomi. Yang pertama, jika A elemen P, maka dituliskan A lebih besar 0 dan A disebut sebagai bilangan real positif. Yang kedua, jika A elemen P merupakan gabungan dari 0, maka dituliskan A lebih dari sama dengan 0 dan A disebut sebagai bilangan real non-negatif. Artinya boleh 0, boleh positif. Yang ketiga, jika minus A elemen P, maka dituliskan A kurang dari 0 dan A disebut sebagai bilangan real negatif. Yang keempat, minus A elemen P gabungan dari 0, maka dituliskan A kurang dari sama dengan 0 dan A disebut sebagai bilangan real non-negatif, artinya boleh 0, boleh positif. Lanjut. Nah, di sini kita ambil contoh. Misal A, B, C elemen real. Jika A lebih besar dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Itu kita buktikan. Bisa kita lihat jika A lebih dari B dan B lebih dari C berdasarkan definisi 211A berlaku A kurang B elemen P dan B kurang C elemen P. Karena A kurang B elemen P dan B kurang C elemen P, maka berdasarkan sifat urutan pada R berlaku A kurang B ditambah B kurang C elemen P dan B kurang C elemen P dari A kurang B ditambah B kurang C elemen P dan B kurang C elemen P, maka berdasarkan sifat J2
A ditambah minus B ditambah B ditambah minus C elemen P berdasarkan sifat J4, A tambah 0 ditambah minus C elemen P berdasarkan sifat J3, A ditambah minus C elemen P. Lalu kita menggunakan definisi pengurangan, jadinya A kurang C elemen P. Karena A kurang C elemen P, maka berdasarkan definisi 211A diperoleh A lebih dari C. Maka terbukti bahwa jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan teorema 214. Yang pertama, jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Yang kedua, 1 lebih besar dari 0. Yang ketiga, jika N elemen N, maka N lebih besar dari 0. Kita lanjut. Untuk yang pertama, jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan sifat trikotomi, jika A tidak sama dengan 0, maka A elemen P atau minus A elemen P. Nah, jika A elemen P berdasarkan teorema 211 bagian B, maka A kuadrat sama dengan A dikali A elemen P. Jika negatif A elemen P, maka A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A elemen P. Maka jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Kemudian kita lanjut untuk 1 lebih besar dari 0 bernilai benar karena berdasarkan teorema 214 bagian A, di mana A kuadrat lebih besar dari 0. Maka didapat 1 kuadrat sama dengan 1, maka 1 lebih besar dari 0 bernilai benar. Kemudian jika N elemen N, maka N lebih besar dari 0. Nah, kita misalkan P adalah subset dari N. Jika P memenuhi kondisi, yang pertama, 1 elemen P, yang kedua, jika K elemen P, maka K tambah 1 elemen P untuk setiap K elemen N. Maka P sama dengan N. Nah, buktinya untuk yang pertama, 1 elemen P berdasarkan teorema 214 B, maka diperoleh 1 lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, jika K elemen P, maka K tambah 1 elemen P berdasarkan sifat urutan pada R, maka diperoleh K tambah 1 lebih besar dari 0. Maka P sama dengan N, sehingga N elemen N, maka N lebih besar dari 0 terbukti. Kita lanjutkan ke teorema 215. Nah, di teorema 215 ini, jika A elemen R dan A lebih besar sama dengan 0, lebih kecil epsilon, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Arti dari teorema tersebut adalah yang pertama, A itu elemen bilangan real. Yang kedua, A itu tidak negatif. Yang ketiga, epsilon itu sembarang bilangan real positif. Yang keempat, A bilangan real non-negatif dan A kurang dari sembarang bilangan real positif. Maka tidak dapat dipastikan A itu sama dengan 0. Kita akan melihat pembuktiannya. Nah, di sini akan dibuktikan dengan secara tidak langsung, yaitu secara kontradiktif. Nah, kita akan mengandaikan A elemen R dan A lebih besar sama dengan 0, lebih kecil epsilon, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 0 bernilai benar. Maka berdasarkan sifat trikotomi berlaku yang pertama, A lebih kecil dari 0 atau A lebih besar dari 0. Untuk kasus yang pertama, A lebih kecil dari 0, kontradiksi dengan A lebih besar sama dengan 0.
Untuk kasus yang kedua, A lebih besar sama dengan A lebih besar dari 0. Karena A lebih besar dari 0, maka setengah A lebih besar dari 0. Berdasarkan sifat umum urutan pada R bagian 2, jika dua buah bilangan positif dikalikan, maka hasilnya juga positif. Pilih epsilon, pilih sembarang bilangan real positif sama dengan 1/2A lebih besar dari 0. Karena setengah A lebih kecil dari A dan epsilon sama dengan setengah A, maka diperoleh epsilon lebih kecil dari A. Berkontradiksi dengan epsilon lebih besar dari A. Kesimpulannya, karena untuk A tidak sama dengan 0, yaitu A lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0 mengakibatkan suatu kontradiksi, maka pengandaian A sama dengan 0 bernilai salah dan disimpulkan A sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan teorema bila A B lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Atau B A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Demikiannya seperti berikut. A B lebih besar dari 0 akan terpenuhi jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat ekonomi, salah satu dari A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0 harus pembuktian bagian A. A lebih besar dari 0, maka 1/A lebih besar dari 0. Kemudian kita akan mencari B. B sama dengan 1 dikali B. Ini berdasarkan sifat eksistensi elemen identitas sekalian. Kemudian diturunkan lagi 1/A dikali A dikali lagi dengan B. Ini berdasarkan sifat eksistensi elemen inverse perkalian. Kemudian diturunkan lagi 1/A dikali buka turun A dikali B kurang. Nah, ini didapatkan dari sifat asosiatif perkalian dari sifat aljabar. Nah, karena A B lebih besar dari 0 dan 1/A lebih besar dari 0 berdasarkan sifat urutan pada bilangan real, maka 1/A dikali A dikali B lebih besar dari 0. Karena di sini 1/A bernilai lebih besar dari 0 dan AB juga lebih besar dari 0. Nilai lebih besar dari 0 yaitu bernilai positif. Maka positif dikali positif hasilnya akan lebih besar dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika AB lebih besar dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Kemudian yang B, A lebih kecil dari 0, maka 1/A juga lebih kecil dari 0. Di sini diturunkan dari sifat eksistensi identitas perkalian, B sama dengan 1 dikali B. Kemudian B sama dengan 1/A dikali A dikali lagi dengan B. Ini diturunkan dari sifat eksistensi elemen inverse perkalian. Kemudian di sini B sama dengan 1/A dikali buka turun A dikali B. Nah, ini diturunkan dari sifat asosiatif perkalian. Nah, karena AB lebih besar dari 0, di sini AB lebih besar dari 0, dan 1/A lebih kecil dari 0, di sini, berdasarkan sifat urutan pada bilangan real, maka 1/A dikali 1/A dikali buka turun A kali B lebih kecil dari 0. Karena apa? 1/A di sini lebih kecil dari 0. Dan di sini AB lebih besar dari 0. 1/A lebih kecil dari 0 bersifat negatif. Dan AB lebih besar dari 0 bersifat positif.
Nah, positif negatif dikali positif hasilnya negatif, makanya lebih kecil dari 0. Jadi dapatkan B lebih kecil dari 0. Sehingga dapat disimpulkan jika AB lebih besar dari 0, maka A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Kemudian corollary 2.1.1 ini akibat dari teorema sebelumnya. Jika AB lebih kecil dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Atau B, A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0. Pembuktiannya sebagai berikut. Pembuktiannya sebagai berikut. A, B lebih kecil dari 0 akan terpenuhi jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat dikotomi, salah satu dari A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0 harus terpenuhi. Nah, kita lihat yang bagian A. A lebih besar dari 0, maka 1 per A lebih besar dari 0. Nah, di sini kan sudah diketahui A-nya lebih besar dari 0, maka kita akan mencari B-nya. B-nya di sini, B sama dengan 1 dikali B, ini didapatkan dari sifat eksistensi identitas perkalian. Nah, dari satu ini akan menunjukkan A. Dari satu ini akan menunjukkan A. Yang diturunkan dari sifat eksistensi inverse perkalian. Yaitu B sama dengan 1 per A dikali B. Kemudian diturunkan lagi B 1 per A dikali buka kurung A dikali B kurang. Nah, ini diturunkan dari sifat asosiatif perkalian. Nah, karena AB-nya lebih kecil dari 0 dari sini dan 1 per A lebih besar dari 0, maka berdasarkan sifat urutan pada bilangan real, maka 1 per A di sini dikali A dikali B lebih kecil dari 0 karena 1 per A-nya di sini lebih besar dari 0 yang berarti bernilai positif. AB-nya di sini lebih kecil dari 0 yang berarti bernilai negatif. Nah, positif dikali negatif maka hasilnya negatif. Maka B lebih kecil dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika AB lebih kecil dari 0, maka A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Kemudian yang D, A lebih kecil dari 0, maka 1 per A lebih kecil juga dari 0. Nah, kita akan mencari B-nya. B sama dengan 1 dikali B. Ini dari sifat eksistensi identitas perkalian. Kemudian diturunkan lagi B. Dari satu ini akan menunjukkan A. B sama dengan 1 per A dikali B. Ini dari sifat elemen inverse perkalian. Kemudian B sama dengan 1 per A dikali buka kurung A dikali B. Nah, ini diturunkan dari sifat asosiatif perkalian. Nah, karena AB lebih kecil dari 0 dan 1 per A lebih kecil dari 0, berdasarkan sifat urutan pada bilangan B, maka 1 per A dikali B lebih besar dari 0. Karena 1 per A di sini lebih kecil dari 0 yang berarti bernilai negatif. Dan AB-nya di sini bernilai negatif juga. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif yang berarti bernilai lebih besar dari 0. Maka B lebih besar dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika AB lebih kecil dari 0, maka A lebih kecil dari 0 dan B lebih besar dari 0. Kemudian ketidaksamaan Bernoulli. Yang berbunyi jika X lebih besar dari min 1, maka 1 ditambah X pangkat N lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah NX untuk setiap elemen N bilangan X. Pembuktiannya, ketidaksamaan Bernoulli ini akan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Kita misalkan di sini Cn sama dengan 1 ditambah X pangkat N lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah NX. Nah, yang pertama,
kita akan mengganti N sama dengan 1 adalah benar. Nah, B1 sama dengan 1 ditambah X pangkat N, pangkat 1 lebih besar dari 1 ditambah X. Maka hasilnya 1 ditambah X lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah X. Merupakan benar. Kemudian kita asumsikan N sama dengan K adalah benar. Nah, K sama dengan 1 ditambah X pangkat K lebih besar dari 1 ditambah K adalah benar. Kemudian untuk N sama dengan K tambah 1 adalah benar. Nah, 1 ditambah X pangkat K tambah 1 lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah K tambah 1 dikali X. Nah, ini didapatkan dari asumsi N sama dengan K. Kemudian 1 ditambah X pangkat K tambah 1 sama dengan, kita jabarkan, hasilnya sama dengan 1 ditambah X pangkat K dikali 1 ditambah X pangkat 1 di sini. Nah, kemudian 1 ditambah X pangkat K tambah 1 lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah KX dikali 1 ditambah X. Nah, ini didapatkan, 1 ditambah KX ini didapatkan dari hasil asumsi N sama dengan K tadi. 1 ditambah X pangkat K lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah KX. Kemudian kita jabarkan hasilnya. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali X hasilnya X. KX dikali 1 hasilnya KX. KX dikali X hasilnya KX kuadrat. Maka hasilnya 1 ditambah K dikali X ditambah KX kuadrat. Nah, kemudian karena X-nya tadi di sini bernilai min 1, maka ketika kita kuadratkan, hasilnya akan lebih besar dari atau sama dengan 0. Makanya juga di sini sama dengan N, yaitu elemen bilangan aktif. Maka KX di sini, KX kuadrat di sini bernilai lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, jadi didapatkan 1 ditambah X pangkat K tambah 1 lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah K dikali X merupakan benar. Maka terbukti bahwa 1 ditambah X pangkat N lebih besar dari atau sama dengan 1 ditambah NX untuk setiap N elemen N atau bilangan aktif. Maka terbukti. Sekian, terima kasih.